Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadil Latif dengan stambuk 130 2020 0061 dari kelas A2. Saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul tentang sabar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat berupa kesehatan hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk sabar. Dalam ayatnya di antaranya Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan berusaha untuk bersabar." Quran surah Al-Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku akan sudah habis, dan lain-lain sebagainya. Subhanallah, saudaraku. Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar sampai kapan? Apakah beliau mengatakan sabar ada batasnya? Tentu tidak. Rasulullah mengatakan bersabarlah sampai ketemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu sampai akhir hayatnya. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang yang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakitnya. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabaran untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas seorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia. Dalam kehidupan dia dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehlah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk salat? Misalnya ada orang mengatakan, kesabaran ada batasnya, jadi saya salat pun ada batasnya dong. Subhanallah. Tidak ya hadirin. Kita sabar sampai hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar baik keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam musnafnya nomor 31.079 dan Al-Baihaqi dalam Sub'ab Al-Imam nomor 40.
Sebagai badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak, sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita selama kita hidup. Kita terus bersabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Ujian Allah bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian Allah. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bis-sabr wa khairi finnar." Dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Allazina iza azabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa sabar itu ada batasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu saudaraku, aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar, sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari jam akhirat. Sebab kita seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Sebab ketika kita seorang hamba mengharapkan apa yang di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di jamaah akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala jamaah akhirat dan surga yang kita dambakan. Nah, sekian ceramah singkat saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.